Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian di rumah sehat semua. Kita akan mulai kegiatan pembelajaran kita dari materi pertama kita, yaitu adalah program linier. Di sini sebelum kita masuk ke program linier, kita akan mempelajari dulu SPTLDV, sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Sebelum masuk ke SPTLDV, kita mengingat dulu sejenak materi-materi yang pernah diajarkan sebelumnya, dan yang kita ingat pertama di sini adalah persamaan linier dua variabel. Oke, kita memiliki contoh sebuah persamaan linier dua variabel, yaitu x plus 3y x plus y sama dengan 3. Mohon maaf, x plus y sama dengan 3. Nah, persamaan linier dua variabel ini memiliki tak hingga solusi. Artinya ada banyak sekali jawaban yang bisa memenuhi persamaan ini. Artinya kalau dimasukkan nilainya benar. Contohnya di sini ada 1,2, min 5,8, 3,0, dan masih ada tak hingga lain jawaban. Kenapa 1,2 adalah solusi? Karena 1 itu adalah x dan 2 itu adalah y. Jadi kalau kita substitusikan ke sini, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Sehingga bernilai benar. Dan ada jawaban-jawaban yang bukan solusi. Salah satunya adalah min 5,4. Min 5,4 itu jelas bukan solusi. Kenapa? Kalau kita masukkan ke persamaan ini, otomatis maka jawabannya adalah min 5 ditambah 4 itu adalah min 1. Dan min 1 tidak sama dengan 3. Itu yang menyebabkan min 5,4 bukan solusi untuk persamaan x plus y sama dengan 3. Nah, solusi-solusi yang banyak tersebut dinyatakan dalam sebuah gambar. Jadi ini adalah gambar dari solusi x plus y sama dengan 3, di mana garis ini menunjukkan semua solusi. Jadi semua titik yang dilalui garis ini kalau dimasukkan ke persamaan x plus y sama dengan 3, dia akan menjadi sebuah solusi. Contoh, misalnya di sini ada 0,3. Nah, 0,3 kalau dimasukkan ke sini ya tentu saja bernilai benar. 3,0. Ini juga kalau dimasukkan ke persamaan x plus y sama dengan 3, maka juga hasilnya benar. Dan ada tak hingga yang lain. Sepanjang kalian mengambil titik di garis ini, maka akan menjadi solusi untuk persamaan x plus y sama dengan 3. Begitu. Itu jadi konsep dari persamaan linier dua variabel. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang namanya kalau pertidaksamaan seperti apa. Jadi tadi diberikan contoh persamaan x plus y sama dengan 3. Nah, kita akan masuk ke contoh lain, yaitu x plus y kurang atau sama dengan 3. Nah, jadi ini pertidaksamaan linier dua variabel. Untuk masalah ini pada dasarnya solusi yang dimiliki itu hampir sama dengan x plus y sama dengan 3, tetapi tentu saja ada perbedaan-perbedaan. Di sini karena ada tanda sama dengan, maka pasti solusi dari x plus y sama dengan 3 itu juga menjadi solusi x plus y kurang atau sama dengan 3 karena ada tanda sama dengannya. Tetapi nanti akan ada muncul solusi-solusi yang lain. Dan di sini salah satu solusi yang muncul itu adalah min 5,4. Nah, kalau tadi di persamaan x plus y sama dengan 3, min 5,4 itu bukanlah solusi. Tetapi saat kalian mengubahnya menjadi pertidaksamaan x plus y kurang atau sama dengan 3, maka min 5,4 berubah menjadi solusi. Kenapa? Karena min 5 ditambah 4 itu hasilnya adalah min 1. Sedang min 1 sendiri itu kurang dari 3. Jadi min 5,4 itu menjadi solusi untuk pertidaksamaan x plus y kurang atau sama dengan 3. Nah, seperti halnya tadi, kita coba gambarkan solusi dari x plus y kurang atau sama dengan 3. Jadi kalau kita gambarkan dalam bidang kartesius, bisa diperhatikan di sini ternyata semua titik yang berada di bawah garis x plus y sama dengan 3 itu adalah solusi untuk x plus y kurang atau sama dengan 3. Kita ambil contoh saja 0,0 di sini. Kalau 0 ditambah 0, hasilnya adalah 0 dan itu kurang dari 3. Otomatis itu adalah solusi. Jadi perbedaannya
kalau persamaan dia hanya berada pada garis ini saja. Solusi itu hanya berada pada garis. Sedangkan kalau pertidaksamaan, solusinya selain pada garis juga berada di bawah atau di atasnya. Nah, itu nanti tergantung jenis pertidaksamaannya. Kalau kurang dari, berarti nanti ada di bawah garis ini. Kalau lebih dari, nanti yang ada di atas. Tetapi bukan berarti kalau kurang dari selalu di bawah dan yang lebih dari selalu di atas. Nanti solusi tersebut akan kita uji coba sesuai dengan kendalanya masing-masing. Karena belum tentu hasilnya selalu seperti itu. Nah, di sini diperhatikan bahwa untuk pertidaksamaan dua variabel x plus y kurang dari sama dengan 3, atau kita sebut DHP. Jadi solusi untuk x plus y kurang atau sama dengan 3 kita sebut DHP atau daerah himpunan penyelesaian. Kenapa? Karena nanti di sini banyaknya solusi yang tak hingga tersebut akan membentuk sebuah daerah. Nah, di sini kita membuat sebuah kesepakatan di mana DHP adalah daerah yang bersih atau tidak diarsir. Jadi kalau kalian nanti akan membuat sebuah jawaban, pastikan jawaban kalian adalah daerah yang bersih, bukan daerah yang diarsir. Tetapi ini hanya kesepakatan kita saja. Nanti di buku-buku lain atau di beberapa contoh-contoh lain ada yang membaliknya. Jadi yang diarsir adalah DHP-nya, bukan daerah yang salah gitu ya. Atau DHP-nya nanti yang diarsir. Dan itu nanti kita harus pahami dengan cara, jika pada buku lain atau soal dari sumber lain mengarsir DHP, maka buatlah arsiran sendiri. Jadi misalnya ini diarsir gitu ya. Nah, berarti nanti yang tidak diarsir itu kamu arsir sendiri di luar DHP. Jadi buat arsiran sendiri di luar DHP. Nah, di sini dan anggap tidak ada arsiran pada DHP dan gunakan arsiran yang kalian buat sendiri sebagai patokan. Jadi nanti kalau ada soal yang DHP-nya diarsir, kalian arsir di luar daerah DHP dan anggap itu arsirannya. Di dalam DHP itu tidak ada arsiran atau bersih. Oke, itu pengenalan untuk pertidaksamaan linier. Dan kita masuk langsung ke sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, bentuk umumnya adalah seperti ini, yaitu AX ditambah BY, tanda pertidaksamaan C, DX plus EY, tanda pertidaksamaan F. Nah, bentuk solusi dari SPTLDV adalah sebuah daerah yang dibatasi sehingga harus digambarkan dalam bidang kartesius. Banyaknya pertidaksamaan menunjukkan banyaknya garis. Nah, di sini kalau ini kan ada dua pertidaksamaan, berarti nanti akan ada dua garis. Mungkin nggak lebih dari dua pertidaksamaan? Bisa jadi, nanti bisa 2, 3, 4 ke bawah. Yang penting variabelnya hanya ada dua, X dan Y. Dan seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, solusinya itu adalah sebuah daerah yang dibatasi oleh garis. Jadi seperti ini bentuknya. Tetapi nanti kita tidak hanya satu garis. Kalau ini kan hanya ada satu garis saja. Nanti karena sistem berarti nanti ada 2, 3, 4, 5, atau 6 garis. Tapi mungkin nanti kita tidak terlalu banyak membahas yang terlalu rumit gitu ya. Kita bahas mungkin 2 atau 3 garis saja. Kalau 4 pun itu udah sangat sulit mungkin. Nah, lalu bagaimana caranya kita menentukan sebuah solusi? Nah, sekarang kita bahas sebuah permasalahan berikut. Bagaimanakah mencari solusi dari permasalahan SPTLDV berikut? Nah, kita diberikan permasalahan yaitu 2x plus 6y kurang atau sama dengan 12, 3x plus, x plus 3y lebih besar atau sama dengan 3. Nah, misalkan untuk menyelesaikan ini kita buat permisalan di mana 2x plus 6y sama dengan 12, x plus 3y sama dengan 3. Jadi langkah pertama untuk menyelesaikan masalah ini adalah kalian buat dulu jadi persamaan. Nah, setelah selesai, kalian pisahkan satu persatu. Jadi ini nanti kita cari dulu pertama. 2x plus 6y sama dengan 12, kita cari pertama gambarnya. Setelah selesai gambarnya, kita cari yang x plus 3y sama dengan 3. Jadi nanti kita buat dua langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Oke, langkah kedua,
Jadi langkah kedua di sini kita akan mencari titik. Jadi gambarlah garis 2x plus 6y sama dengan 12. Kita bisa gunakan cara cepat. Cara cepatnya apa? Yaitu bagikan saja ini konstanta dengan koefisiennya. Jadi kalau misalnya ini 12, kalian bagikan dengan 2. Nah, contoh 12 bagi 2, 6. Sehingga perpotongan pada sumbu x itu adalah 6,0. Jadi kalau 12 bagi 2, 6. Berarti nanti cari di sumbu x garis 6,0. Lalu kalian bagikan 12 dibagi 6. Hasilnya kan 2. Berarti nanti perpotongan pada sumbu y-nya adalah 0,2. Nanti setelah kalian memberikan titik pada bidang kartesius, yaitu 6,0 dan 0,2, maka tariklah garis sehingga nanti terbentuk sebuah garis. Nah, lalu lakukan uji titik 0. Uji titik 0 ini adalah memasukkan angka 0 untuk menggantikan x dan y. Nah, setelah dimasukkan, kalian cek apakah kalimatnya benar atau salah. Jadi contoh seperti ini. Langkah ketiga. Kalian masukkan 0,0, jadi 2x itu diganti 2 kali 0, 6y 6 kali 0. Hasilnya adalah 0. 0 itu kurang dari 12. Nah, jawaban ini adalah jawaban atau kalimat yang benar. Bukan jawaban ya, ini kalimat yang benar. Kalimat yang benar berakibat di sini titik 0,0 jangan diarsir. Jadi ketentuannya adalah jika titik hasil jawaban atau kalimatnya benar, kalimat ini benar, maka jangan arsir 0,0 bagi garis tersebut. Kalau bagi garis lain nanti beda lagi. Tapi kalau jawaban atau kalimat di sini salah, maka arsirlah daerah yang ada 0,0-nya bagi garis tersebut. Ingat sekali lagi, jangan mencampurkan satu garis dengan garis yang lainnya. Kalau garis tersebut mengatakan dia 0,0-nya benar, maka jangan diarsir. Tapi kalau misalnya salah, arsirlah yang ada 0,0. Lalu langkah keempat, ulangi langkah 1, 2, 3 pada pertidaksamaan yang ini. Nah, nanti akan ditemukan jawabannya. Nah, sekarang kita praktekkan saja bagaimana cara untuk membuatnya. Oh ya, ada sedikit catatan di sini ya, di mana aturan. Nah, jadi kalau tandanya ada sama dengannya, maka garisnya adalah garis lurus. Jadi kalau misalnya kalian menarik garis lurus, itu berarti nanti pertidaksamaannya harus ada sama dengan. Tapi kalau tidak ada sama dengannya, garisnya harus berupa garis putus-putus. Oke, kita akan mulai menggambar. Nah, kita akan gambar secara langsung. Oke, Bapak sudah siapkan medianya. Mungkin gambar sedikit bergeser ya, karena Bapak geser sedikit. Nanti silahkan kalian perhatikan cara untuk menggambarnya. Oke, kita kembali ke soal dulu. Ya, di sini kita kembali ke langkah 1 dulu saja. Langkah pertama, ini dibagikan ya. Jadi membuat persamaan, lalu dibagikan langkah keduanya. 12 bagi 2 itu 6. Maka carilah pada sumbu x 6,0. Ya. Carilah 6,0 pada sumbu x. Berarti kalau kalian perhatikan, berarti ada di garis ini. Nah, sepanjang garis ini sumbu x. Berarti kalian cari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini titik 6,0. Kita kasih titik.
Oke, selanjutnya tadi ada 12 bagi 6 itu 2, berarti nanti titiknya adalah 0,2. Jadi kalau dibagikan ke X berarti nanti di sumbu X, kalau dibagikan ke Y maka nanti di sumbu Y. Ya, 2 pada sumbu Y berarti 1 2. Maaf, ini baterainya agak low. Nah, di situ ya. Lalu kita buat garis. Oke, setelah itu kita tinggal mengarsir. Nah, tadi kan kita sudah memasukkan 0,0. Jawabannya adalah benar. Maka titik 0 jangan diarsir. Artinya, kalau kalian lihat 0 kan di sini. Nah, berarti daerah yang ada 0,0 itu jangan diarsir. Kalian arsir daerah yang atas. Oke, selesai untuk garis yang pertama. Kita lanjutkan pada garis yang kedua. Nah, yang untuk pertidaksamaan ini ubah dulu jadi sama dengan seperti langkah pertama. Lalu kalian bagikan 3 dibagi 1 di sini. 3 bagi 1 itu 3. Berarti nanti kalian cari pada sumbu X titik 3,0. Jadi karena dibagikannya ke X, maka dia titiknya juga pada di X. 1 2 3. Oke, di sini ya. Itu titik yang pertama bagi garis kedua. Lalu bagikan 3 dengan 3. 3 bagi 3 itu 1. Berarti nanti carilah pada sumbu Y titik 0,1. Ya, lalu tariklah garis. Nah, sekarang kita cek kebenarannya. Di sini kalau kita masukkan 0, jadi sama seperti langkah ketiga tapi bedanya yang ini ya. Jadi 0 ditambah 0 lebih besar dari 3. Ya, kita cek kebenarannya. Jadi 0 ditambah 3 kali 0 berarti 0 lebih besar dari 3. 0 lebih besar dari 3 itu adalah kalimat yang salah. Nah, berarti bagi garis ini nanti 0 itu adalah daerah yang salah, maka kita harus arsir daerah 0,0. Tapi ingat, ini bagi garis yang ini, bukan garis yang ini. Jadi kita harus bisa membedakan gitu ya. Kalau ini itu jawabannya benar, berarti bagi ini 0 itu tidak boleh diarsir. Tapi bagi garis yang ini itu 0 itu harus diarsir. Oke, kita arsir berarti kalau kita lihat gambarnya. Nah, berarti nanti 0 kan ada di sini, 0,0. Jadi bagi garis yang ini ke bawah itu harus diarsir. Jadi bagi garis yang ini 0 itu diarsir, berarti ke bawah diarsir. Nah, kita arsir. Oke, jadi bisa kalian lihat ternyata daerah di antara dua garis tersebut yang tengah itu adalah garis yang bersih. Nah,
maka garis yang bersih itu adalah solusinya. Jadi semua titik yang berada pada garis bersih itu kalau kalian masukkan ke sistem pertidaksamaan tersebut, maka akan menjadi jawaban atau solusi. Maka pada garis yang bersih tersebut silahkan kalian tulis DHP. Nah, berarti selesai sudah jawabannya. Jadi jawaban untuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang ini 2x plus 6y kurang dari 12 dan x plus 3y lebih besar dari 3 adalah gambar ini. Jadi jawabannya dalam bentuk gambar. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan nanti jika ada pertanyaan, silahkan kalian bisa tanyakan dalam grup Telegram. Mohon maaf. Mungkin segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya.